Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Semua pemain keturunan dipanggil untuk AFF, Filipina dan Vietnam resah, PSSI targetkan juara, yah. Seperti kita tahu kalau pada tanggal 15 dan tanggal 19 November mendatang Timnas Indonesia akan menjamu dua raksasa Asia dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan target tinggi dari PSSI yakni untuk bisa amankan 4 poin di laga tersebut. Di sisi lain di bulan Desember mendatang Timnas Indonesia juga enggak boleh lupa kalau ada turnamen yang bernama AFF, atau piala paling bergengsi tim-tim dari Asia Tenggara. Meski banyak yang bilang level Indonesia bukan lagi AFF untuk saat ini, tapi suka tak suka Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara, dan jika melihat komposisi pemain Timnas Indonesia sekarang mungkin inilah waktu yang tepat bagi Timnas untuk membawa pulang gelar juara Piala AFF paling diidam-idamkan oleh Bung Handuk tersebut, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik sebelumnya kalau Timnas Indonesia tidak akan meremehkan Piala AFF dan akan mengirimkan skuad terbaiknya termasuk para pemain diaspora, dan jika melihat kekuatan Indonesia di Piala AFF nanti dengan materi-materi pemain di kualifikasi Piala Dunia, jelas membuat calon lawan Timnas terutama di grup B macam Filipina dan Vietnam makin waspada. Tak terasa kalau kita sudah memasuki bulan November tahun 2024, di mana artinya Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi dua laga yang cukup berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, tepatnya pada tanggal 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Pertama Indonesia akan menjamu raja terakhir yakni Timnas Jepang, dan selanjutnya di stadion yang sama akan menjamu Timnas Arab Saudi. PSSI sendiri memberikan target yang cukup tinggi dalam match bulan November ini, yakni bisa mengamankan 4 poin di kandang, dan untuk bisa mengamankan 4 poin Indonesia harus bisa menahan imbang Jepang atau Arab Saudi, serta bisa menang atas salah satu tim di atas. Realistisnya sih bisa menahan imbang Jepang, lalu mentalitas Timnas bakal terangkat dan di match selanjutnya bisa kalahkan Arab Saudi dengan skor berapapun, karena di match sebelumnya Indonesia ini enggak kalah kok jika dibandingkan dengan pemain Arab Saudi. Bahkan jika lini depan Timnas mumpuni, Indonesia bisa saja loh kalahkan Arab di leg pertama saat itu. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Di sisi lain, di tengah-tengah jadwal yang sangat padat ini, Timnas Mania tak boleh melupakan kalau di bulan November hingga Desember ini akan ada gelaran Piala AFF 2024, sebuah ajang paling bergengsi dari negara-negara di ASEAN, dan Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah sama sekali merasakan gelar juara di ajang ini, padahal Timnas Indonesia sudah beberapa kali menjadi finalis, namun tetap saja selalu melempem ketika bermain di partai final. Alhasil Timnas Indonesia hanya menjadi raja runner-up di ajang piala bergengsi se-Asia Tenggara ini. Sementara itu Pak Erick Thohir sendiri pernah bilang kalau Indonesia akan memakai sejumlah pemain muda di ajang ini. Jelas ini dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional, dan memang sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 ataupun U23, hal yang kemudian membuat para tetangga macam Thailand, Malaysia, Filipina, hingga negara paling julid Vietnam mencak-mencak dan menganggap jika Indonesia telah merendahkan ajang Piala AFF. Namun niatan dari Pak Erick itu akhirnya pudar, karena dipikir-pikir Indonesia belum pernah meraih gelar juara di ajang ini, dan jika melihat situasi yang ada dengan generasi emas
Indonesia saat ini. Mungkin inilah waktu yang tepat bagi timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Lalu kini muncul opsi jika Indonesia bakal pakai sejumlah pemain keturunan. Sementara itu bagi Pak Erik, meski Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan itu pasti, tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius, tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara, ucap Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Bagaimanapun Pak Erik ingin para pemain yang dimainkan di AFF 2024 nanti bakal tampil habis-habisan di lapangan, karena demi nama bangsa dan timnas Indonesia yang sudah mulai baik di mata Asia, terutama dengan capaian manis timnas senior maupun junior dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski sekali lagi ajang AFF bukan pertandingan resmi dari FIFA, namun PSSI akan mengupayakan cara kalau Coach Son butuh pemain keturunan untuk menjalankan strateginya. Jadi di Piala AFF nanti pemain-pemain seperti Marten Pas, Rafael Strijk, hingga Jordi Ahmad kemungkinan akan dipakai dalam ajang ini. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this. Sementara itu media Vietnam, Soha, menyebut grup B bisa jadi adalah grup neraka karena Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam, dan jika mereka memakai tim yang mengalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, jelas Vietnam akan habis dan pulang lebih dahulu. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22, namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun bergantung sepenuhnya pada keputusan pelatih Shin Tae-yong. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambahkan pemain kunci ke tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan kiper Maarten Paes. Saat Piala AFF 2024 berlangsung, turnamen mereka akan berakhir atau istirahat, tulis Soha. Vietnam sendiri tampaknya sudah mulai trauma ketika mendengar nama timnas Indonesia, pasalnya dalam beberapa tahun terakhir mereka selalu menjadi korban keganasan timnas Indonesia baik senior maupun junior. Paling parah ya kemarin saat timnya dibantai anak asuh Nova Arianto dengan skor telak 5-0, sementara Filipina yang sebelumnya juga kena bantai dari Indonesia kemungkinan pasrah diri aja jika Indonesia beneran pakai skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026, karena jika dibandingkan kualitasnya sudah sangat jauh.